lagi dengan Pion Kanari. Oke, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips bagaimana cara merawat atau cara beternak burung kanari. Apa saja sih yang diperlukan dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, yang pertama teman-teman pastinya menyiapkan sangkar. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapkan juga sarang. Nah, ini saya memakai yang plastik ini ya. Teman-teman terserah mau pakai yang plastik atau pakai yang anyaman juga bisa. Ada berbagai macam jenisnya. Kalau pakai ini, teman-teman pastinya harus menyiapkan yang pertama HPS, yang kedua serabutnya untuk sarangnya di sini. Nah, untuk prosesnya teman-teman bisa simak di video saya yang akan saya upload selanjutnya ini. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pakan, untuk persiapan. Untuk persiapan saya biasanya menggunakan pakan kenceng dalam proses produksi, atau tidak dalam proses produksi bisa pakai pakan kiloan dengan takaran. Biasanya saya memakai narisit itu 1 kilo, kemudian nigernya 1/4, kemudian biji sawitnya itu 1/4, kemudian saya campur dengan CD terserah mau CD yang biasa juga bisa. Kemudian teman-teman bisa campur itu jadi satu. Itu untuk pakan biasanya, untuk pakan harian. Tapi kalau untuk pakan breeding, teman-teman harus pakai pakan kenceng. Pakan kenceng itu seperti apa? Seperti ebot, seperti plastik, seperti belgi. Itu kalau saya, sepengalaman saya itu saya hanya memakai ebot kanari seperti ini. Saya pakai ebot yang kemasan seperti ini. Teman-teman bisa pakai kemasan yang ini atau yang kotak, di wadah kotak itu juga bisa. Kemudian antisipasi apabila burung terjadi sakit, yang perlu teman-teman siapkan yaitu ebot feed. Ebot feed ini fungsinya untuk menjaga metabolisme di burung kanari. Bisa diberikan ke pejantan dan betina. Spektra ini gunanya untuk bila burung tersu atau matanya kena snot, itu bisa mematikan pada burung kanari. Juga Super N. Nah, Super N ini fungsinya biasanya kalau burung nafasnya tersengal-sengal atau sesak, itu saya pakai ini. Jadi biasanya pada saat mau diambil burungnya itu nafasnya kayak ngos-ngosan gitu. Nah, itu bisa pakai ini. Obat kaki. Nah, obat kaki tetes ini dan juga Killer V. Fungsinya untuk mengobati pada kaki burung. Entah itu burung yang kena bubul atau yang kena urat merah, atau juga kakinya diangkat tanpa luka atau tanpa urat merah. Kemudian yang terakhir saya pakai ebot breeding dalam proses breeding. Ini fungsinya untuk memancing birahi si pejantan dan betina. Nah, fungsinya juga untuk kualitas telurnya agar lebih baik. Itu. Kemudian teman-teman yang perlu siapkan juga adalah ring. Nah, ini ring untuk penanda bahwa burung kanari itu anakan tersebut adalah hasil dari breedingan, bukan hasil dari liaran. Juga sebagai penanda bahwa peternaknya dari si A, si B, si C gitu. Karena di ring ini itu terdapat nomor breedingnya, nomor teleponnya, kemudian serinya seri apa, jenisnya burung kanari apa gitu. Kemudian center, jangan lupa untuk memantau si telur itu berisi atau tidak, jadi atau tidak. Itu bisa terpantau melalui center ini. Kemudian adalah buku catatan hasil breeding. Nah, ini teman-teman juga perlu punya buku ini. Untuk apa? Untuk mencatat hasil breedingannya, nomornya nomor berapa, warna ringnya apa, kemudian untuk apa fungsinya ini. Apabila burung pada saat dewasa terjual, kan di ringnya itu ada nomor HP-nya. Nah, itu biasanya akan menghubungi kita sebagai peternaknya untuk memastikan apakah benar burung seri ini hasil dari ternakan ini.
kita bisa cross check di buku ini tuh. Kemudian yang terakhir adalah ini, saya pakai ini untuk melolok anakan burung kenari. Kenapa kok dilolok? Biasanya kalau burung yang masih baru belajar itu tidak mau melolok anakannya, jadi kita perlu bantu pakai lolohan ini lolohan instan ya. Kalau yang made in sendiri bisa, teman-teman bisa pakai kuning telur yang dicampur dengan air. Kalau saya biasanya pakai ini. Jadi caranya, saya ambil sedikit saja, sepucuk sendok ini saya taruh di cepuk kecil, kemudian beri sedikit air. Intinya jangan sampai terlalu encer dan jangan sampai terlalu kental, dan nanti pada saat melolong itu kita lebih mudah. Karena saya biasanya pakai lolohannya itu bukan pakai spet, tapi pakai tusuk gigi untuk membantunya. Jadi hanya sekian tips dari saya selama saya beternak dan memelihara burung kenari, itu yang selalu saya praktekkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai burung kenari atau yang baru punya burung kenari dan bingung cara merawatnya seperti apa. Jika ada yang kurang pas atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar ya. Simak terus video-video kami yang selanjutnya, dan jangan lupa dukung terus agar kami lebih semangat dalam membuat video. Terima kasih.